Di episode sebelumnya, setelah kematian sang bapak, Dwi dihantui oleh sosok pocong yang menyerupai bapaknya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk tonton, jangan lupa like dan subscribe ya. Apa benar aku cuma halusinasi? Apa ini akibat dulu aku nggak akrab sama bapak? Dia kembali merebahkan badannya di atas kasur dengan rasa takut yang masih menggelayut. Duh, lagi serem-serem gini, kebelet kencing lagi. Mau ke kamar mandi, tapi di luar udah sepi. Mana ibu udah ke kamar pula. Pakai apa ya? Itu ada botol. Kencing di botol aja deh. Setelah merasa cukup aman dan tidak ada lagi yang mengganjal, dia pun kembali bisa tidur. Namun, selama tidurnya, Dwi justru memimpikan sesosok bapaknya yang sedang berdiri mematung di atas tanah dikelilingi kobaran api. Bapak kenapa di situ? Bapaknya yang semula berpakaian putih biasa berubah menjadi sosok pocong yang mengerikan lengkap dengan wajah yang gosong. Perubahan itu selaras dengan kobaran api yang semakin membesar. Dwi melihat dengan jelas ada sesuatu yang bergerak dari mulut bapaknya itu. Ada seperti yang terucap, tapi Dwi tidak tahu apa yang diucapkan oleh bapaknya. Saat sedang mengamati gerak bibir bapaknya itu, tiba-tiba saja ia terbangun dari tidurnya dengan badan penuh dengan keringat. Di hari berikutnya, setelah para warga mengadakan tahlilan, Dwi pun masuk ke kamar dan mencoba mengecek kolong tempat tidurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nggak ada apa-apa. Kali ini aku nggak akan tidur. Satu jam berlalu, mata Dwi sudah mulai berat untuk tetap terjaga. Perlahan-lahan, matanya benar-benar terpejam. Suasana kamar itu menjadi sejuk, tenang, dan sepi. Tidak ada suara apapun. Tentu saja menjadi sangat nikmat untuk segera tertidur pulas. Namun, justru ketenangan dan kesunyian itu perlahan berubah menjadi mencekam. Mulai dari suara angin yang tertiup dari sela-sela jendela. Dwi! Suara lirih sayup-sayup terdengar di telinga Dwi. Namun Dwi tidak terlalu menghiraukannya. Dia baru saja akan terlelap. Dwi! Dwi mulai ketakutan dan tidak tinggal diam. Dia yang sedang terbaring langsung melompat dari tempat tidurnya. Ada apa lagi? Bapak manggil-manggil Dwi, Bu. Dia masih dalam bentuk pocong. Haduh, Dwi. Punya salah apa kamu sama bapakmu? Sampai-sampai tiap malam dihantui terus. Beneran, Bu. Dwi nggak bohong. Itu juga suara bapak. Sudahlah, kamu tidur di kamar ibu, biar ibu tidur di kursi. Besok pagi datang ke makam bapakmu, minta maaf atau apalah terserah kamu.
biar nggak dihantui terus. Iya Bu, siapa tahu kalau tidur di kamar Ibu, Dwi bisa tidur tenang. Paginya, Dwi mendatangi makam bapaknya. Maafin Dwi Pak, kalau Dwi banyak salah, tolong jangan ganggu Dwi lagi. Desas-desus tidak menyenangkan. Tentu saja mudah keluar dari ucapan ibu-ibu penggosip di tempat warung sayur. Bu, tahu nggak? Si Dwi itu katanya sering dikentayangin sama bapaknya tahu? Ah, masa sih Bu? Beneran, katanya bapaknya sering datengin Dwi, tapi bentuknya kayak pocong. Hi, serem gak tuh? Yang bener Bu, jangan nebarin isu yang enggak loh. Kalau nggak percaya, coba aja tanya si Bu Eli yang biasa bantu-bantu di sana. Tapi serem juga ya kalau beneran didatengin si Dwi. Bisa-bisa kita sekampung dihantuin juga. Apalagi dia kan semasa hidup sering keliling-keliling. Ntar malah jadi pocong keliling. Serem. Yang pasti sih aku gak bakal didatengin ya. Kan gak pernah berurusan sama dia. Suami ibu tuh yang biasa berurusan tanah sama dia. Bisa-bisa didatengin ke rumah loh. Jangan gitu dong. Tapi kok cuma si Dwi ya yang didatengin? Apa jangan-jangan dia punya salah sama bapaknya? Iya ya, apalagi meninggalnya gak wajar. Gak sakit apa-apa kan dia? Apa jangan-jangan Pak Junaidi dibunuh sama si Dwi? Kok bisa berpikiran kayak gitu, Bu? Ya bisa aja kan Dwi gak akrab sama bapaknya. Siapa tahu mereka bertengkar. Bener juga ya, Bu. Apa Dwi digentayangin gara-gara dendam bapaknya dibunuh ya? Kalau sampai beneran sih bener-bener durhaka tuh anak. Malam harinya, Dwi mencoba tidur dengan tenang, berharap setelah meminta maaf ke kuburan bapaknya, semua telah selesai, tidak ada lagi kejadian horor. Semua berlalu begitu normal, Dwi pun tertidur. Kali ini, dia benar-benar tertidur. Dan mimpi yang sama, melihat bapaknya dengan keadaan yang sama. Namun, kain kafan yang Pak Junaidi gunakan lebih menguning, seperti kain kotor pada umumnya. Harusnya kamu yang meneruskan usaha bapakmu. Aku digentayangi bapak lagi, Bu. Aku bisa gila kalau gini terus. Astagfirullah, sedih Ibu mendengar kamu begitu terus. Apalagi yang gentayangi si bapak. Semalam dia bilang aku harus melanjutkan usaha bapak, Bu. Kenapa harus Dwi yang melanjutkan pekerjaan kotor bapak? Orang yang sudah meninggal gak mungkin kembali lagi. Itu jin yang menyerupai bapakmu. Paham Dwi, Bu. Cuma masalahnya, kenapa jin itu menginginkan Dwi untuk terus melanjutkan kegiatan kotor bapak? Dwi punya dunia sendiri, Bu. Sebenarnya bapak meninggal gara-gara ulahnya sendiri. Hah? Maksudnya apa, Bu? Dulu bapak sering memaksa orang buat jual tanahnya secara paksa dengan harga yang murah. Mulai dari dibujuk, mengancam, sampai menghilangkan nyawa orang. Ibu juga pernah melihat bapak melakukan semacam ritual di kamar belakang. Mungkin bapak sudah bersekutu dengan jin tersebut. 7 hari sebelum meninggal, bapak sempat mutah rambut sama belatung. Loh, bapak kenapa? Kok mutah rambut? Kok kenapa-napa? Aku cuma muntah biasa. Apa bapak kena santet? Kamu salah lihat. Aku cuma muntah biasa. Gak ada yang bisa nyantet aku. Jikapun ada, akan aku balas dia.
Mendengar jawaban itu, dia menjadi pilihan yang tepat daripada tangan Bapak melayang ke wajah istrinya. Lalu siapa yang menyantet Bapak, Bu? Ibu kurang tahu pasti siapa pelakunya. Kayaknya sih masih teman dekat Bapak. Sekarang gara-gara ulah Bapak, jadi aku yang diteror. Lalu gimana, Bu, cara mengusir jin itu? Nanti coba kita adakan acara tolak bala buat ngusir jin itu. Pada malam Jumat esoknya, dilakukan sebuah ritual untuk mengusir jin pengganggu itu dengan memanggil kiai. Mau diusir dengan paksa atau pergi sendiri? Aku tidak mau kedua pilihan itu. Aku hanya ingin dipelihara oleh keturunan Junaidi karena dia sudah melakukan perjanjian darah denganku. Pak Kiai membacakan doa dengan berbisik-bisik yang membuat pocong itu merasa kepanasan. Berhenti. Baiklah, aku akan menuruti permintaanmu. Kau akan kubawa ke tempat yang bisa kau huni, di tempat yang tersohor di alam gaib. Pocong itu pun menuruti perkataan Pak Kiai. Entah apa yang membuat jin jahat itu menjadi luluh kepada Pak Kiai. Mungkinkah karena ilmunya yang sakti, atau justru ada hal lain? Malam itu, setelah bisa tertidur, Dwi bermimpi. Bapaknya kini tidak lagi menjadi sosok pocong yang menyeramkan. Dwi melihat bapaknya sedang dirantai oleh malaikat yang siap merajam tubuh bapaknya.